Oke guys, kita lanjutkan materi structure kita. So today we're on day 9 and uh, on day 9 we have error analysis as the subject matter like that. Jadi hari ini kita materinya adalah tentang error analysis. Jadi error analysis ini sebenarnya adalah structure yang bagian kedua ya. Jadi di structure itu dari 40 soal itu dibagi menjadi dua bagian, part A and part B. Nah, di bagian kedua atau part B, teman-teman nanti diminta untuk mencari di antara empat yang digaris bawah itu yang mana yang salah. Ya, jadi disuruh mencari kesalahan seperti itu. Nah, kita pemanasan dulu ya, teman-teman. Sebenarnya babnya itu sudah kita pelajari kok dari bab 1 sampai bab 8 gitu ya. Nah, mungkin di sini nanti tambahannya adalah dengan vocabulary saja seperti itu. Nah, jadi sebelum ke materi inti, kita pemanasan sedikit, oke? Sambil mereview materi kita sebelum-sebelumnya. Nah, kalimat pertama, misalnya contohnya seperti ini. Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu kata apa yang salah di dalam kalimat ini, teman-teman? Ya, betul. Ada kata work. Itu salah ya. Nah, harusnya gimana, teman-teman? Itu kan work salah tuh. That's right. Harusnya, ya, that's right. Harusnya verb 1 ya, teman-teman. Yaitu work aja. Nah, alasannya kenapa? Kenapa kok nggak boleh worked tapi work? Harus verb 1, nggak boleh verb ed. Ya, that's right. Karena petunjuk teman-teman di kalimat itu sebelumnya kata kerja ada auxiliary did. Nah, materi tentang auxiliary ya. Nah, auxiliary do dash did itu verb yang dibantu atau verb setelahnya adalah verb 1. Bukan verb 2 atau verb 3, teman-teman. Ya, jadi harusnya kalimat yang benar adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Albert Einstein tidak bekerja di rumah sakit itu. Seperti itu. Oke, contoh kalimat kedua yang ada kesalahannya. Contoh yang salah adalah an electric eel able produce electricity. Sebenarnya kalau diartikan itu enak-enak aja, teman-teman. Seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik. Nah, tapi ada kata yang di sini tuh tidak semestinya dipakai. Karena dia adalah kata sifat, tapi menjelaskan kata kerja. Padahal kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda. Materi kita hari ke-6. Ya. Ada yang tahu yang salah di kata apa? Hampir. It was close. Almost there. But it's not the produce. Yang salah bukan produce-nya. Ya, yang salah adalah kata able. Jadi yang saya maksud kata sifat. Tapi kok menjelaskan kata kerja itu adalah kata able. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ganti menjadi able to. Atau kita tambahkan to di able-nya. Kita nanti justru akan kehilangan predikat, teman-teman. Ya. Jadi eh, alasan able di sini salah adalah karena kelas katanya, teman-teman. Able itu adalah kata sifat. Fungsi kata sifat itu menjelaskan kata benda, bukan menjelaskan kata kerja. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu bukan kata sifat, tapi kata keterangan atau auxiliary. Kebetulan, teman-teman, di dalam keluarga auxiliary, lebih tepatnya di keluarganya modal auxiliary, itu ada satu kata yang artinya adalah bisa atau dapat atau mampu. Ada yang tahu kata apa yang saya maksud dari keluarganya modal? Ya, that's right. Nah, jadi di sini itu able-nya itu harus diganti menjadi can, teman-teman. Ya, jadi kalimat yang benar adalah an electric eel can produce electricity. Seperti itu, ya, teman-teman. Jadi walaupun artinya sama, kalau kelas katanya beda, otomatis penggunaan di dalam kalimat juga beda. Ya, itulah pentingnya kita mempelajari kelas kata dan penggunaannya di dalam kalimat, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi jadi able tidak bisa menjelaskan kata kerja ya. Able itu kata sifat, teman-teman. Yang menjelaskan kata kerja ada dua. Kalau enggak auxiliary, contohnya ini, ya kata keterangan. Seperti itu. Contoh ketiga, teman-teman. Nah, di kalimat ini ada yang tertukar tempatnya atau terbalik. Nah, contoh kalimat yang mengandung kesalahan adalah the method new was proven to be effective. Ada yang tahu dua kata apa yang tertukar tempatnya atau yang kebalik? Ya, yeah, that's right. Method new ya, harusnya new method.
Nah, ini materi kita hari ke-6 tentang adjektif. Jadi, penggunaan adjektif ketika dia menjelaskan benda dan nempel dengan benda yang dijelaskan, tempatnya adalah di sebelumnya kata bendanya. Jadi, kata sifat dulu baru kata benda. Kebalikan dari bahasa Indonesia, teman-teman. Kalau bahasa Indonesia kita ingin menyusun kata benda dan kata sifat yang menjelaskan, itu bendanya dulu, baru kata sifat. Tapi kalau di Inggris kan, itu nanti dibalik. Jadi, kata sifatnya dulu, baru kata benda. Seperti itu, ya. Jadi yang benar adalah the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh seperti itu. Contoh lagi teman-teman. Kalimat ini ada pemborosan kata. Harus ada satu kata yang dihapus karena dia adalah pemborosan. Kata yang salah adalah, kalimat yang salah adalah Faker is the most best LOL player in the world. Ada yang tahu satu kata yang harus dihapus adalah kata? Iya, kata most-nya ya, bukan base-nya. Karena most di situ adalah penanda superlatif, caranya kita bilang yang paling. Sedangkan yang dijelaskan di situ adalah kata sifat best. Nah, kata sifat best itu sudah bentuk superlatif ya, teman-teman. Artinya best sendiri adalah yang paling baik atau yang terbaik. Maka nggak perlu lagi ditambahkan most. Nanti kalau diartikan yang paling terbaik jadi nggak enak, teman-teman. Jadi pemborosan. Ya, jadi itu most-nya harus kita hapus. Jadi kalimat yang tepat adalah Faker is the best LoL player in the world. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh kalimat yang mengandung error terakhir, teman-teman. Contoh yang di sini si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang penting di dalam kalimat. Dan yang dihilangkan itu kata yang sepele, teman-teman. Misalkan the, misalkan in. Ya, that's right. Betul, Mr. Fitra. Yang hilang adalah kata of. Di mana, teman-teman? Of-nya yang hilang itu di mana? Yap, that's right. Di situ harusnya adalah maaf teman-teman. Harusnya adalah one of the most important skills to acquire is communication. Kalau diartikan salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Nah, itu tadi adalah 5 contoh ya. Bagaimana si pembuat soal itu membuat errornya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu teknik si pembuat soal mengerorkan mengganti bukan mengganti aja ya, intinya merubah kalimat yang benar menjadi salah. Nah, berarti teman-teman nanti akan punya gambaran. Berarti gimana caranya membenarkan, ya? Kalau misalkan si pembuat soal itu merubah katanya, ya harus dirubah kembali. Cari yang benarnya, kira-kira apa? Dan teman-teman usahakan untuk mencari alasannya. Walaupun ketika teman-teman tes nanti tidak diminta untuk membenarkan dan mencarikan alasan ya, tapi ketika teman-teman belajar harus coba mencari alasan kenapa kok pilih jawaban itu dan harusnya jawabannya apa, terus alasannya gimana, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan si pembuat soal menukar tempat, ya harus ditukar kembali. Kalau si pembuat soal menambahkan kata yang tidak perlu, hapus aja. Kalau si pembuat soal menghilangkan satu kata yang penting, ya harus dikembalikan. Kita harus carikan kata yang penting itu gimana. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang dari 5 contoh tadi, teman-teman, intinya adalah si pembuat soal di error analisis atau struktur bagian kedua ini, itu ada 4 cara, 4 kategori kesalahan berdasarkan cara pembuatannya. Gitu ya. Atau bagaimana si pembuat soal itu membuat kalimatnya menjadi salah. Yang pertama adalah misformation. Misformation itu adalah pembentukan atau formasi kata yang formasi itu artinya bukan posisi di kayak sepak bola gitu ya, teman-teman. Jadi formasi maksudnya dari kata form, bentuk. Formation itu adalah pembentukan, misformation itu adalah pembentukan yang tidak tepat. Nah, contohnya tadi yang di kita latihan tadi ya, itu yang pembentukan adalah Albert Einstein did not work it. Itu salah. Nah, worked-nya itulah si pembuat soal itu mengganti katanya. Sama kayak yang bawahnya tadi. An electric eel can produce harusnya ya. Sama si pembuat soal can-nya diganti menjadi able. Nah, jadi ada di bagian kalimat yang diganti sama si pembuat soal. Seperti itu. Dan untuk piece formation ini yang paling sering keluar ya, teman-teman. Dan pasti keluar paling banyak di soal error analisis. Untuk 3 yang lain itu minor atau
jarang ya. Maksudnya jarang keluar. Sekalipun keluar biasanya satu soal atau dua soal aja dari 25 soal. Seperti itu. Nah, untuk jenis yang kedua, kesalahan si pembuat soal itu namanya adalah misordering. Dari kata order artinya urutan. Nah, maksudnya misordering itu si pembuat soal itu mengurutkan katanya yang salah. Jadi harusnya urutannya A, B menjadi B, A. Akhirnya jadi salah. Nah, contohnya tadi adalah yang method new tadi, teman-teman. Harusnya new method. Jadi si pembuat soal menukar tempatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ada addition dari kata add, artinya menambah. Nah, addition itu penambahan kata yang tidak perlu di dalam kalimat. Karena ditambahkan nanti jadi malah redundancy atau pemborosan. Ya. Nah, untuk contohnya tadi yang kita latihan tadi adalah yang faker is the most best. Harusnya cukup faker is the best aja. Seperti itu. Karena double, kalau kita bilang most best itu double superlatif. Double marking of superlatif. Seperti itu. Kemudian omission itu dari kata omit, teman-teman. Artinya menghilangkan atau menghapus. Nah, omission itu adalah penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat tapi dihilangkan. Seperti itu. Ya. Nah, contohnya tadi yang one the most important skills to acquire, harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Dan biasanya yang dihilangkan itu kata-kata yang kecil-kecil seperti itu, teman-teman. Biasanya biasanya the, biasanya apalagi preposisi misalnya in dan seterusnya, saya of dan seterusnya tadi, ya. Nah, itu tadi adalah materi tentang error analysis. Jadi kalau kita tahu teknik si pembuat soal apa namanya? Menciptakan kesalahannya, kita nanti bisa mengantisipasi bagaimana cara membenarkannya atau mengira-ngira kira-kira eh, yang salah ini alasannya si pembuat soal itu mengapakan kata yang sebelumnya seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita ke contoh latihan soalnya. Silakan. Oke, everything is good, right? Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke contoh penerapan di soal, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini yang pertama ya. Caranya kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analisis, teman-teman bisa analisa subjek predikatnya dulu. Susunan kalimat yang wajib ada dulu yaitu subjek predikat. Di situ ada predikat developed, artinya mengembangkan kalau di sini ya. Subjeknya adalah much cultures. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. It means that everything about sentencing is fine. There's no problem with it, like that ya. Nah, masalahnya berarti bukan di sentencing tapi di phrasing. Kalau sudah di phrasing, maka teman-teman harus cek apa namanya ya, kata yang paling dekat dengan setiap yang digarisbawahi. Nah, yang pertama ada over, di situ artinya adalah di atas, dia adalah preposisi ya, teman-teman. Yang mana setelahnya ada kata benda the course of history, yang mana nanti akan dirubah menjadi keterangan. Nggak ada masalah, teman-teman ya. Apalagi the course of history itu adalah perjalanan sejarah atau jejak sejarah gitu ya. Dia adalah benda yang tidak bisa dilihat. Untuk bilang di atasnya sesuatu yang tidak bisa dilihat, itu kita pakainya over. Ya, bukan eh apa ya, selain over it, tapi over juga bisa untuk benda yang bisa dilihat. Ya, teman-teman, misalnya over the mountain itu juga bisa. Seperti itu. Nah, berarti over nggak ada masalah ya. Kita lanjut ke yang Bravo. Di situ ada much. Much itu adalah determiner yang menunjukkan jumlah bendanya. Nah, bendanya yang dijelaskan harus benda yang tidak bisa dihitung. Kita cek kata benda setelahnya. Nah, ternyata kata benda setelahnya adalah benda yang bisa dihitung, apalagi dia dijamakkan. Salah satu penanda kalau benda itu bisa dihitung adalah dia bisa dijamakkan, teman-teman. Di situ ada S-nya ya. Nah, berarti yang salah itu adalah kata much. Ada yang tahu harusnya bukan much tapi apa, teman-teman? Ada yang tahu kalau untuk kata benda yang bisa dihitung harusnya? Yap, that's right. Jawabannya harusnya adalah many ya, bukan much tapi many. Jadi kalimat yang tepat, yang benar itu harusnya adalah over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Eh, di atas apa ya? Di atas perjalanan sejarah gitu ya. Banyak budaya itu mengembangkan teknik
pertanian mereka sendiri. Seperti itu. Well, good job guys. Lanjut ke nomor berikutnya. Caranya sama, kalau teman-teman belum terbiasa, teman-teman analisa subjek predikat atau sentencingnya dulu. Ya, karena itu yang wajib ada di dalam kalimat. Nah, di situ ada auxiliary has ya, teman-teman. Verbnya adalah kata had. Nah, ini inversi. Oke, subjeknya yang ada di tengah-tengahnya itu. Nah, kenapa kok diinversi? Karena ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif atau penanda inversi nomor 3 ya, yang pindah di paling depan sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Maka harus diinversi. Oke. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, di situ tidak ada teman-teman, ada predikat lagi yaitu grow. Grow itu verb 1 ya, dan dia kata kerja. Subjeknya adalah, nah yang nggak ada subjeknya teman-teman. Karena the itu kata sifat, rapid juga kata sifat. Rapid itu artinya sama dengan fast atau quick ya, teman-teman, cepat artinya. Nah, sedangkan ada predikat harusnya ada subjek. Nah, ya udah berarti yang salah ya ini, teman-teman. Oke, grow di situ salah. Kita tidak bisa butuh predikat kalau nggak ada subjeknya. Nah, terus itu gimana, Sir? Cara itu sebenarnya apa gitu ya? Nah, kita lihat kata sebelumnya ya. Kata sifat determiner, masih ingat teman-teman, determiner itu harus ada kata benda setelahnya sampai dia menabrak bagian kalimat baru lagi. Ya, berarti di sini ini harusnya adalah kata benda, bukan kata kerja. Oke. Nah, berarti ada yang tahu teman-teman, apa namanya, bentuk kata benda dari grow. Grow itu kan kata kerja artinya tumbuh. Kalau pertumbuhan, kalau grown itu adalah verb tiganya, Mister. Jadi itu juga verb. Mungkin kalau dijadikan di dalam kalimat jadi adjektif gitu ya. Tapi di sini kita butuh, ya that's right, growth ya. Nah, kalau growing itu sebenarnya juga kata benda, dia gerund. Cuman perbedaan gerund dengan kata benda murni adalah gerund itu tidak boleh dikasih determiner. Ya, apalagi the. Kita nggak bisa bilang the meeting you, itu nggak bisa. Jadi kalau kita mau bilang bertemu denganmu atau menemuimu menemuimu membuatku senang misalnya, itu kita nggak bisa bilang the meeting you makes me happy. Tapi the-nya hilangkan, jadinya meeting you atau seeing you makes me happy. Seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk mengganti kata grow di situ itu harusnya adalah growth. Itu kata benda murninya, teman-teman. Jadi grow itu kata kerja artinya tumbuh. Kalau kata bendanya adalah growth artinya pertumbuhan. Ya, jadi nanti kalau diartikan kurang lebih jarang sekali eh, sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya pada masyarakat dengan pertumbuhan yang cepat dari internet. Mister hampir kejebak di head. Oke, that's right. Mungkin karena di sini head, di sini has gitu ya. Kok dua predikat? Hati-hati teman-teman. Oke, karena memang kita harus sering apa ya? Kadang juga harus sering latihan supaya ingat. Nah, ingat apa? Ingat ini teman-teman. Rarely kok ditaruh di paling depan menjadi penanda inversi. Artinya subjek nggak boleh langsung di depan di depannya predikat. Jadi harus bagian dari predikat atau predikat sebelumnya subjek. Seperti itu, Miss. Oke, tapi tenang aja. Kalau teman-teman nanti sering-sering latihan menemukan soal seperti ini, itu nanti akan di luar kepala. Tidak perlu lagi mencari subjek predikat dan seterusnya. Nanti langsung akan kelihatan sambil scan. Nah, itu yang saya biasa lakukan, teman-teman. Ketika tes, langsung kita scan dari depan set, menemukan apa? Misalkan nabrak predikat, nabrak subjek dan seterusnya. Itu nanti teman-teman akan terprogram sendiri di kepala teman-teman. Akhirnya langsung ketemu ada yang nggak enak, misalkan nabrak the rapid grow. Loh, kok the rapid grow? Itu nanti akan otomatis. Ya, tapi ada syaratnya, harus sering-sering latihan. Seperti itu. Oke. Lanjut teman-teman ke nomor berikutnya. Contohnya, sama kalau belum terbiasa nggak apa-apa. Take your time, nggak perlu buru-buru. Dicari dulu predikat subjek. Oke. Di situ ada predikat shapes artinya membentuk. Subjeknya adalah erosion. Kemudian di situ ada predikat lagi yaitu does. Subjeknya adalah erosion. Conjunctionnya di situ adalah same. Nah, ini ketemu ya teman-teman, langsung di sini yang salah adalah
The same manner as. Masih ingat as itu atau apa namanya ya teman-teman? Positive degree. Ketika kita mempelajari paired words, as kemudian more than itu setelahnya boleh diikuti subjek predikat. Karena dia juga bisa berfungsi sebagai conjunction. Jadi ini conjunction, cuman di dalamnya itu ada yang kebalik. Ini materi kayak new method tadi. Bukan method new tapi new method. Kata benda dulu, kata sifat dulu baru kata benda. Jadi harusnya itu bukan the manner same, tapi harusnya adalah the same manner. Seperti itu teman-teman. Jadi ini misordering ya atau penukaran tempat yang kebalik atau yang salah seperti itu. Gimana? Adakah pertanyaan teman-teman? Nah, nanti kalau diartikan erosi oleh angin membentuk daratan seperti halnya gitu ya, seperti hal atau dengan cara yang sama atau dengan cara yang sangat mirip gitu ya, dengan erosi oleh air atau erosi oleh air atau apa ya? Atau yang dilakukan oleh erosi oleh air seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Mister, apakah semua jawaban tes di Longman PDF semuanya udah benar atau masih bisa salah? Apakah semua jawaban tes di Longman PDF semuanya udah benar atau masih bisa salah? Maksudnya gimana, Mister? Saya masih bingung dengan pertanyaannya. Mungkin bisa dijabarkan? Atau kunci maksudnya ya? Jawaban ini maksudnya gimana? Oh, kalau kunci jawaban itu yang bikin asli orang sana, Mister. Jadi gini, memang kalau buku yang buatan orang Indonesia, terutama buatan saya juga, teman-teman wajib harus cross check kebenarannya. Oke, karena banyak sekali saya menemukan entah itu di internet, di buku yang udah terbit di mana-mana itu banyak yang kuncinya salah. Nah, tapi kalau yang bikinan asli sana, teman-teman tidak perlu ragu lagi. Jadi Longman itu yang buat juga asli orang Amerika, teman-teman. Asli lembaga apa ya? Lembaga besar gitu ya. Yang mana tidak perlu lagi diragukan untuk bahasa Inggrisnya. Karena yang bikin asli orang yang menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu, Mister. Jadi itu bukan kita yang bikin, bukan juga lembaga yang bikin, tapi mereka, Longman sendiri. Longman itu tempatnya di Amerika juga, teman-teman. Tapi bukan ITS ya, karena banyak yang mengira eh, Longman itu bagian dari ITS. Bukan, teman-teman, itu beda. Makanya saya nggak pakai bukunya Longman karena banyak yang redundant gitu ya. Maksudnya menurut saya tidak perlu teman-teman pelajari karena nggak pernah keluar di tesnya seperti itu. Oke, lanjut ya ke contoh soal berikutnya. Caranya sama, kalau teman-teman belum terbiasa cari subjek predikat dulu, di situ ada predikat arm-based, subjeknya adalah fossils, kemudian tidak ada kata kerja lagi sebagai predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, mungkin sebelum saya menjawab nih, adakah teman-teman yang ingin nebak jawabannya kira-kira yang mana? Atau saya coba kasih kata kunci ya, teman-teman. Ya, betul. R eh, yang salah adalah made them-nya. Ya, jadi kata kunci teman-teman di sini adalah di soal itu ada susunan to be plus verb 3. Masih ingat teman-teman, to be verb 3 itu apa sih? Ini dulu kita bahas di bab apa sih gitu ya. Ya, dia adalah kata kerja pasif atau passive voice. That's right. Masih ingat aturan pasif bagaimana? Ya, secara bentuk to be plus verb 3. Nah, tapi secara penggunaan, Miss. Kapan pasif atau bagaimana sih pasif itu aturannya gitu. Kalau ya, that's right. Pasif atau kata kerja yang butuh objek, kalau sudah dipasifkan, kalau sudah berbentuk verb 3, maka jangan lagi dikasih objek, teman-teman. Ya, saya ulang lagi. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, terus dipasifkan atau dijadikan pasif, dalam bahasa Inggris itu nggak boleh dikasih objek. Ya, makanya ada biasanya preposisi by atau teman-temannya by, misalkan with, misalkan in, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi yang salah di situ ini adalah addition atau penambahan kata yang tidak perlu, lebih tepatnya penambahan objek. Padahal pasif itu tidak perlu objek. Jadi kalimat yang benar harusnya adalah fossils
are made up of the remains of once living organisms. Kalau diartikan, fosil itu terbuat dari sisa-sisa makhluk hidup, sisa-sisa makhluk yang dulu pernah hidup gitu ya, kalau diartikan. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Caranya sama kalau teman-teman belum terbiasa cari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah energy. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, ini mungkin teman-teman saya kasih ini ya, apa namanya? Petunjuk untuk menjawab. Ada beberapa kata benda itu yang wajib pakai the. Oke, kenapa? Karena kata benda itu diciptakan oleh Tuhan hanya ada satu. Contoh, benua Antartika. Itu kita selalu harus kasih the sebelumnya. Jadi, the Antarctic. Ya. Contoh lagi adalah matahari. Matahari itu cuma satu, makanya kita bilangnya the sun. Oke. Contohnya dunia. Dunia yang bukan yang bumi ya, dunia yang apa ya bilangnya ya kehidupan inilah gitu. Bahasa Inggrisnya adalah world. Nah, itu kita harus kasih the. Jadi the world. Nggak bisa kita hanya bilang world aja. Nah, jawaban yang tepat di soal ini adalah kata universe. Universe itu termasuk kata benda singularity. Singularity noun atau benda yang cuma diciptakan satu di kehidupan ini ya, maka harus dikasih the dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi itu harusnya adalah in the universe. Jadi kalimat yang tepat adalah energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Seperti itu. Oke, diingat-ingat teman-teman. The world. Kenapa harus pakai the? Karena world diciptakan sama Tuhan itu cuma satu. Misalkan lagi the sun. Misalkan lagi di Antartik dan gimana? Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mute dulu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kalau gitu ke contoh berikutnya. Oh, ternyata sudah habis untuk contoh. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita ke latihan untuk teman-teman. Sebelum buat praktek buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman, mari kita coba dulu ya. Seperti biasa, jangan takut salah. Kita belajar, salah itu wajar, right? Itu bagian dari proses. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban digested. Apa the human? Oke, it's okay. Mari nanti kita bahas bareng, Mitch. Don't worry. Baik. Nah, mungkin sebelum saya menjawab, maksudnya sebelum kita jawab bareng, saya ingin memberi teman-teman petunjuk. Petunjuknya adalah, masih ingat penggunaan preposisi, teman-teman? Setelah preposisi itu harus ada apa sih? Ya, betul. Harus ada kata benda atau kata ganti sebagai objeknya. Atau kalau dalam buku atau tutor lain atau kursus lain mungkin nyebutnya object of preposition. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, objeknya preposisi gitu ya, teman-teman. Yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Nah, di kalimat ini ada preposisi tapi dia tidak ada objeknya. Ya udah berarti yang salah yang itu, gitu ya, teman-teman. Ada yang ingin mengganti jawaban mungkin atau udah tahu yang mana yang saya maksud? Boleh pakai di digesting sebenarnya ya. Tapi ada syaratnya teman-teman. Kita harus cek dulu. Misalkan kalau di sini kita mau ganti pakai digesting, kita harus cek dulu. Coba dicari kata digest. Artinya mencerna. Mencerna itu butuh objek atau tidak? Ya, kalau misalkan dia butuh objek, maka kita nggak bisa pakai digesting di sini.
Karena nanti kita akan tetap kehilangan sesuatu, yaitu objeknya. Nah, tapi kalau digest itu ternyata bisa jadi kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, maka kita bisa pakai digesting. Oke. Nah, berarti eh, tapi yang lebih tepat ya, yang lebih tepat teman-teman untuk yang lebih jelas itu adalah ini di layar sudah saya kelihatan, Miss. Ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah digestion. Jadi apa teorinya adalah preposisi setelahnya itu butuh objek gitu ya. Objek itu dibuatnya salah satunya dari kata benda atau kata ganti. Kalau nggak kata benda ya kata ganti gitu ya. Nah, sedangkan di soal itu setelahnya for tidak diikuti kata benda, tapi diikuti verb yang akhirannya ed. Nggak bisa ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa teman-teman. I like it. I like it when you try. Ya, saya seneng kalau teman-teman mencoba berkreasi, berimajinasi, nggak apa-apa. Karena dari situ nanti kita akan jadi gini teman-teman. Ini yang saya rasakan ya. Saya dulu ketika belajar bukan cuma TOEFL, belajar bahasa Inggris itu lebih ngena ketika di lembaga informal. Maksudnya di luar sekolah gitu ya. Karena di sekolah itu kita mungkin karena agak ada perasaan walaupun nggak jelas gitu ya. Maksudnya perasaan tapi nggak benar-benar rasain gitu. Sebenarnya di sekolah itu ada persaingan gitu. Ada juga yang cuek itu ada, tapi sebenarnya kita di sekolah itu kayak ada persaingan gitu ya. Jadi kayak persaingan harus gimana sih? Ya, akhirnya nggak nyaman untuk belajar. Sedangkan kita di lembaga informal atau non formal itu lebih santai karena kita semuanya belajar bareng dan berusaha untuk membangun bareng gitu ya. Nah, saya dulu itu inget banget ketika saya salah ya teman-teman, karena dan waktu itu memang serius gitu apa occasionnya atau acaranya. Nah, terus saya dibenerin atau di apa dikoreksi sama teman saya. Itu lebih ngena. Maksudnya lebih ngena itu lebih jelek, lebih sampai sekarang saya masih ingat kesalahan saya itu apa. Nah, daripada kalau misalkan teman-teman takut salah, teman-teman nggak pernah nyoba, teman-teman tidak akan pernah jelek, nggak akan pernah ngerasain jelek. Akhirnya nanti gimana ya? Kalau kita jelek itu malah lebih teringat teman-teman. Seumur hidup membekas lah bisa dibilang gitu. Jadi don't worry, try it. Mistake is a part of the process ya teman-teman. Gak apa-apa bikin salah is okay. Saya malah seneng gitu teman-teman nyoba. Kemudian ada gimana kalau before it is released? Before it is released and digested. Boleh pakai and nggak apa-apa ya di sini ya karena sama-sama verb 3 kan. Before it is released and digest. Tapi nanti kalau diartikan aneh, Mister. Nanti kalau diartikan sebelum dia dikeluarkan atau dibuang, rilis itu kan dibuang dan dicerna. Nah, masa dibuang terus dicerna kan nggak enak. Apalagi ini ngomongin tentang sesuatu di tubuh kita, teman-teman, yang diproses tubuh kita, terus dibuang, terus dicerna lagi kan gak enak seperti itu. Jadi mungkin secara bentuk bisa gitu ya, secara grammar boleh, tapi kalau secara makna nanti ada yang nggak bisa seperti itu, Mister. Oke, dapat ya, Mister. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Biasanya pas dijelasin paham, Mister, tapi pas masuk soal jadi banyak pertanyaan di kepala Anda. Nggak apa-apa, teman-teman, karena memang disitulah fungsi dari mengeksplor diri sendiri. Ya, mengeksplor diri sendiri itu maksudnya gini, ketika kita mendengarkan, kita kadang mendengarkan secukupnya, yang penting-penting aja, dan itu adalah topik apa poin saya. Nah, saya pengen teman-teman merasakan yang penting-penting tadi itu dibolak-balikin di soal itu gimana? Kayak di soal itu si pembuat soal itu pinter teman-teman. Misalkan tentang kata benda ya. Kata benda itu penggunaannya banyak. Apakah dia itu bisa dihitung, tidak bisa dihitung? Apakah dia jamak, apakah tunggal? Apakah harus pakai the atau apa? Tidak boleh pakai the dan seterusnya. Ya, jadi itu nanti akan teman-teman temukan di dalam latihan. Sesuatu yang teman-teman buat penasaran dan itu harus ditanyakan untuk dipuaskan supaya teman-teman jadi tahu. Sama kayak kita lapar gitu ya. Kita lapar kan pengen makan, itu harus dipuaskan. Kalau nggak gitu ya sakit gitu. Ya, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, kenapa it is released? Sounds so wrong ya, Mister. Apakah indikasi dalam konteks ini, it is released memungkinkan untuk mengecoh before it is released for digest? I don't know. I don't feel so, Mister. Maksudnya saya tidak merasakan yang Mister rasakan tentang kalau before it is released itu aneh. Kalau saya merasakan, oh sorry, Miss ya. Saya merasakan tidak ada masalah, Miss, dengan before it is released. Mungkin karena kita belum pernah dengar aja ya, jadi kayak kesannya aneh gitu. But sometimes
sesuatu yang belum kita dengar, belum pernah kita dengar itu belum tentu salah ya. Jadi mungkin kita kita aja yang belum pernah menemukan itu, tapi belum tentu itu adalah salah gitu. Rilis kata kerja yang butuh objek ya teman-teman, artinya mengeluarkan, rilis itu. Nah sedangkan kalau sudah dipasifkan, is rilis itu nggak boleh punya objek lagi. Seperti itu. Kemudian baik, berarti sayanya aja, maaf ya Mister, kayaknya nggak terbiasa. Ya, that's right, nggak apa-apa. Intinya adalah harus dibiasakan. Kan kita sudah nemuin tuh. Kayaknya saya yang belum terbiasa. Sama teman-teman. Saya dulu juga gitu. Maksudnya ketika kita belum kenal seseorang sesuatu, kita pasti pertama ya nggak berani untuk apa ya, nggak berani untuk daldel gitu ya. Kalau bahasa Jawanya daldel, bisa apa? Untuk melakukan sesuatu itu pasti harus pelan-pelan, hati-hati gitu dulu, pembiasaan gitu dulu. Nggak mungkin kita belum kenal sama orang tiba-tiba udah kita rangkul, kita bro ayo makan kan, pasti nggak pernah kayak gitu, nggak ada orang yang kayak gitu, itu pasti nggak ada. Saya yakin ya yang normal pasti nggak ada, pasti pertama itu pendekatan dulu, entah kenalan, canggung dulu, normal. Tapi kalau udah kenal itu enak, kita kayak nggak ada batas, lepas aja. Sama ketika yang saya rasakan dulu, saya kesulitan di error analisis, ketika kita scan sekali teman-teman, oh ini salah, oh ini salah, oh ini salah, karena udah kenal. Nah, saya aja yang mohon maaf bodoh ya, teman. Maksudnya nggak pinter-pinter amat. Nah, apalagi buat teman-teman yang mungkin banyak yang lebih pintar daripada saya. Pasti untuk nggak perlu lama-lama, pembiasaan dikit pasti langsung bisa. Seperti itu. Intinya adalah lebih biasakan latihan. Teori itu batasin teman-teman. Jangan banyak-banyak, nanti malah membatasi teman-teman atau menjerat teman-teman. Sama kayak aturan. Aturan itu kalau kebanyakan juga kita jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu. Terus ada pertanyaan, gimana kalau soal tesnya ditampilkan dan tidak langsung dibahas? Jadi dikerjakan mandiri oleh peserta, dibahas setelah waktu habis dan semua soal udah dikerjakan. Jadi peserta jawab gak bisa nyontek. Jawaban peserta lain biar kita benar-benar mikir. Sebentar, Mister. Gimana kalau soal tesnya ditampilkan dan tidak langsung dibahas? Oke, dapat. Jadi dikerjakan maksudnya yang latihan ini lah, Mister. Atau maksudnya tes ini yang gimana? Soal tesnya ini maksudnya? Karena kalau waktu tes nanti memang seperti itu, tapi nggak dibahas ya. Kalau tes itu nanti nggak dibahas, teman-teman. Jadi memang teman-teman tes pasti ngerjakan sendiri dan tidak diberikan jawabannya seperti itu. Tapi teman-teman nanti akan dikasih skornya aja. Dibahas setelah waktu habis dan semua soal udah dikerjakan. Nah, itu tadi ya. Jadi nggak dibahas, Mister. Cuman waktu mengerjakan pasti teman-teman nggak bisa lihat jawaban peserta lain. Seperti itu. Kemudian bisa dimatikan chatnya, Pak. Jadi jawaban peserta tidak tampil. Oh, saya dapat. Maksudnya untuk jawaban yang latihan ini, Kak, Mister. Maksudnya benar-benar kayak tes soal tes latihan. Oh, jadi maksudnya itu kayak pas latihan seperti ini. Oke deh, mungkin gini. Sebenarnya itu bisa disetting ya, teman-teman. Itu bisa disetting teman-teman menggunakan chat pribadi. Ya, maksudnya atau bisa juga notif chatnya itu dimatikan supaya teman-teman nggak bisa melihat chatnya yang lain. Itu di pengaturan Zoom ada, Mister. Nah, itu bisa nanti saya yang bacain kan, sebenarnya saya membacakan jawaban teman-teman juga nggak menyebutkan nama kan. Pasti saya nyebutnya ada jawaban Bravo, ada jawaban Delta. Nah, siapa? Anonim. Jadi nggak akan tahu. Tapi nanti kita akan bahas bareng kenapa itu salah atau kenapa itu benar seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, kalau is release itu to be verb 3 ya, Mister? Betul, Miss. Pasti kalau ada to be diikuti verb ed itu verb ed-nya verb 3, nggak mungkin verb 2. Seperti itu. Kemudian betul, Mister. Test preparation itu rasanya teori secukupnya aja, tapi harus rajin, senang, enjoy latihan. That's right, teman-teman. Nah, yang saya pengen tekankan ke teman-teman itu sebenarnya ya, itu adalah enjoyment-nya. Yang penting teman-teman bisa merasakan kalau nggak belajar, maksudnya nggak kayak belajar, tapi sebenarnya teman-teman mendapatkan sesuatu yang eh, kayak pelajaran gitu ya, mendapatkan pelajaran seperti itu. Makanya saya bilang ke teman-teman, sebenarnya struktur itu kayak main puzzle, kayak main game. Mungkin teman-teman ada yang suka main game, nah itu kayak main game puzzle. Seperti itu. Kemudian, Mister, layar saya hitam atau gimana? Atau apakah layar teman-teman semuanya hitam atau di salah satu aja atau di layarnya Mister Muhammad Amsaroka saja?
Aman ya. Nah, berarti ini Mister Muhammad, apa namanya? Layarnya layarnya Mister yang maksudnya gini, koneksinya Mister, maaf, bukan layarnya Mister. Maksudnya layarnya Mister aja yang hitam. Jadi kemungkinan koneksi Mister. Jadi bisa mungkin keluar dulu, nanti masuk lagi, atau Mister coba cari koneksi yang lain selain yang dipakai sekarang, nanti login lagi. Jadi bisa saja itu masalah koneksi seperti itu. Tapi kalau semuanya yang layarnya hitam berarti masalahnya di saya ya, teman-teman, sebagai host seperti itu. Kemudian iya betul, chatnya jangan diklik. Oh, mungkin hitam itu maksudnya chatnya di dibesarin gitu ya. Mohon maaf, saya kurang paham teman-teman maksudnya. Is it released? Is it sebentar? Is it released? Itu pasif ya, Mister? Ya betul. Dalam bentuk interrogatif ya, maksudnya adalah dalam bentuk kalimat tanya. Kalau is it released ada to be diikuti verb 3. Is it itu pertanyaan. Ya betul, interrogatif itu adalah istilah lain dari pertanyaan yes no ya, teman-teman. Kalau yang pertanyaan yang berupa informasi ya nyebutnya informative question. Karena pertanyaan itu ada dua, pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, sama pertanyaan yang jawabannya informasi. Contoh ada yang tanya nih, kapan kamu datang? Iya, kan nggak enak teman-teman. Itu jawabannya harus berupa informasi. Tadi malam, seperti itu. Sebaliknya, kalau ada orang tanya, apakah kamu merasa lapar? Kemarin sih. Nah kan gak enak juga. Yaitu pertanyaannya ya tidak kok dijawab informasi kan gak enak. Jadi pertanyaan itu ada dua teman-teman ya. Informatif sama yang interrogatif. Interrogatif itu yang yes no. Kalau yang informatif yang nggak bisa pakai yes no. Seperti itu. Kalau yang is it released itu adalah interrogatif atau yang yes no. Buat teman-teman yang misalnya nih risih dengan istilah-istilah yang tinggi-tinggi misalnya atau yang kayak nggak enak didengar, nggak perlu dipermasalahkan teman-teman. Karena sebenarnya dalam bahasa Inggris nama-nama yang agak tinggi-tinggi itu sebenarnya ya itu nggak terlalu penting. Bahkan saya kalau ngajar grammar itu saya usahakan sebisa mungkin untuk tidak menyebutkan istilah. Kecuali kelas kata ya. Kelas kata itu agak penting teman-teman. Karena itu apa ya? Kalau misalkan kita bangun rumah itu adalah komponen-komponen kecilnya ya, kayak bata, kayak misalnya semen, kayak pasir seperti itu. Nah, kalau kita nggak tahu nyebutnya itu apa, nah nanti nggak bisa bangun rumah. Ini semen kita anggap bata, bata kita anggap pasir dan seterusnya seperti itu. Sir, tapi kalau dapat text reading, konteks science, waduh. Nah, kalau reading beda teman-teman ya. Reading itu pasti akademik, konteksnya pasti reading. Iya, itu materi kuliah biasanya betul. Topiknya pasti tinggi-tinggi ya. Tapi tenang aja teman-teman. Nanti ada trik yang akan kita pelajari untuk membedah reading. Mengerjakan reading jadi lebih enjoy, lebih asik, lebih fun gitu ya. Jadi nanti, but we'll be there guys. Tapi nggak sekarang ya. Kita step by step dulu. Tapi intinya teman-teman harus ya, ini wajib termotivasi. Maksudnya jangan ada mensugesti diri sendiri kalau ini sulit, itu sulit. Jangan. Itu nanti akan jadi rem. Anggap aja ini asik, ini nantang, apa menantang gitu. Nah itu teman-teman harus cari sampai ketemu. Makanya yang saya sebutkan tadi ya, rasa penasaran itu kayak rasa lapar, itu harus dipuaskan teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi intinya nggak ada masalah right tentang contoh ini. Kalau gitu kita ke contoh berikutnya. Sorry, ke soal berikutnya maksud saya. Dicoba dulu seperti biasa waktunya 30 tahun ya. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 tahun sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan sepertinya banyak yang berbeda ya. Ada yang menjawab millions, ada juga jawaban in shaping, dan ada jawaban ago. Nah, intinya nggak ada yang menjawab yang alpha. Ya, malah instrumental. Instrumental tidak digarisbawahi, Mi. Instrumental nggak digarisbawahi ya. Jadi, teman-teman tidak bisa menjawab yang tidak digarisbawahi. Hanya bisa menjawab pilihan yang digarisbawahi aja. Oke. Atau kita cek satu-satu teman-teman. Seperti biasa, kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analisis, kita
eh, cek sentencing dulu secara subjek predikat dulu ya. Di situ ada predikat has been predikatnya teman-teman. Subjeknya adalah the cycle, artinya siklus. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nggak ada kata kerja lagi sebagai predikat, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Berarti nggak ada masalah dengan sentencing, tapi masalahnya adalah di phrasing. Kalau sudah di phrasing, mau nggak mau harus kita cocokkan sesuai tempatnya. Ya, seperti biasa, kalau tempatnya di predikat, apakah kita perlu pakai verb 1 atau verb SIS? Kita lihat subjeknya. Ya, subjeknya di situ tunggal ya, the cycle teman-teman. Berarti pakai verb SIS sudah benar. Nah, untung nggak ada yang jawab yang alpha, nggak ada yang jawab alpha ya, karena yang alpha ini udah pasti salah teman-teman. Oke, maksudnya karena dia benar berarti itu bukan jawabannya gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke nomor berikutnya, in shaping. Nah, teman-teman, instrumental atau important. Instrumental itu artinya sama dengan important gitu ya. Atau influential, berpengaruh juga bisa. Sama pivotal, itu juga berpengaruh atau penting juga. Nah, itu nanti boleh diikuti preposisi in. Nah, kalau preposisi setelahnya diikuti kata kerja harus dirubah menjadi gerund ya. Jadi shaping ini itu sudah benar, teman-teman. Tidak ada masalah dengan shaping. Kemudian berikutnya yang Charlie ada millions. Nah, ini bedanya million aja sama millions. Kapan sih kita pakai million yang nggak pakai S? Kapan kita pakai million yang harus pakai S? Nah, teman-teman, penanda satuan ya, satuan angka, misalnya million, kemudian ten, puluhan ya. Kalau ten itu dikasih S jadinya nanti puluhan. Kemudian misalkan hundred, thousand, trillion, dan seterusnya, billion, dan seterusnya. Nah, itu nanti ada kapan kita pakai S, kapan tidak. Gitu ya. Nah, kapan kita pakai S di setelahnya misal million, billion, dan seterusnya ketika sebelumnya tidak ada angkanya. Ya, teman-teman, misalkan sejuta itu kita bilangnya a million. 1 juta atau 1 million boleh, a million juga boleh. 2 juta itu juga 2 million, bukan 2 millions, teman-teman. Ya, oke. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak pakai penanda jumlah sebelumnya seperti ini, jadi tinggal millionnya aja. Contohnya yang di soal, itu harus dikasih S. Ya, jadi nanti artinya jutaan. Karena nggak jelas berapa juta. Maka sekalian aja jutaan. Nah, karena sebelumnya million itu nggak ada penanda jumlahnya, maka million harus di S-kan. Berarti itu sudah benar ya, teman-teman, millions. Millions ya. Nah, yang salah di situ adalah kata ago. That's right. Ada yang tahu kata kunci apa yang menjadikan kata ago ini salah? Oke, ternyata ada yang sudah dapat ya, yaitu kata for. That's right, teman-teman. For, kalau dia diikuti kata benda waktu, contohnya millions of years, tidak, dia cuma diikuti durasinya saja. Jadi for itu artinya selama ya. Kalau diikuti kata benda waktu, for itu artinya selama. Nah, selama itu nanti diikuti oleh durasi, teman-teman. Kalau durasi itu nggak pakai ago ya. Itu adalah kapan mulainya, seperti itu. Ya, harusnya nggak perlu pakai ago. Ago kan artinya yang lalu, for artinya selama. Nah, masa kita bilang ke orang gini, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Kan nggak enak selama 5 tahun yang lalu, teman-teman. Bandingkan ketika saya hanya bilang, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Enak kan? Nah, kalau teman-teman mau pakai ago atau yang lalu, itu biasanya pakainya bukan for, tapi pakainya adalah since. Ya, jadi di situ kalau mau pakai ago, pakainya since. Sejak artinya. Jadi saya sudah bekerja di sini sejak 5 tahun yang lalu. Nah, itu bedanya for sama sin ya, teman-teman. Harusnya nggak usah ada go ya, Mister. Betul. Di lagu suka ada 4 million times. Ya, that's right. Atau juga ada juga 4 million times itu artinya adalah untuk ya. Di situ untuk jutaan kali. Kalau diartikan seperti itu. Jadi kalau misalkan diikuti keterangan kata waktu, misalnya 4 millions of years, jangan dikasih go, teman-teman. Tapi kalau pakai since, baru boleh pakai go. Seperti itu. Nah, intinya di sini yang salah adalah yang ago ya. Itu adalah addition, teman-teman. Harus dihapus.
Oke, jadi jawaban yang tepat itu harusnya nggak perlu pakai ago. Nanti kalimatnya berbunyi, the cycle of tides has been instrumental in shaping coastal landscapes for millions of years. Kalau diartikan, siklus dari gelombang pasang telah menjadi penting dalam membentuk daratan-daratan pantai selama jutaan tahun. Seperti itu. Itu ada lagunya Christina Perri kalau nggak salah, For a Thousand Years. Saya nggak lupa, saya lupa judulnya. Tapi ada For a Thousand Years, Love You for a Thousand More, seperti itu. Sorry, suara saya nggak enak ya teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, forget it. Lanjut ke nomor berikutnya, waktunya 30 abad. Jangan takut salah, 30 abad dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, well played. I see that everybody picks it sebagai jawaban ya. That's correct guys. Jawaban yang salah adalah yang it. Maksudnya jawabannya ini adalah it gitu ya. Nah mungkin pertanyaan saya, it di situ harus diapakan teman-teman? Apakah diganti kah? Kalau diganti diganti apa? Kalau dibalik dibalik dengan yang mana? Seperti dan sepertinya. Itu kira-kira it harusnya diapakan? Ya, that's right. Dihilangkan. Kenapa? Kenapa harus dihilangkan it di situ? Betul. Kenapa kalau maksudnya kenapa dia kan sebagai objek tuh? Atau ya, maksud saya gini teman-teman. Kenapa kita tidak butuh objek? Ya, that's right. Karena pasif gitu ya. Kata kerja pasif itu tidak boleh punya objek. Nah, itu kan ada to be verb 3. Ini materi kita hari ketiga, teman-teman. Ya, jadi harusnya it itu kita hapus aja. Seperti itu. Very well. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 tahun dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita eh, cek bersama. Oke, ada jawaban have, ada juga jawaban cities major. Oke, em, mungkin kita cek bareng aja ya. Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada have. Subjeknya adalah cities, kata benda jamak gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction sebagai subjek. Conjunction yang menghubungkan subjek, dua subjek dua predikat maksud saya. Nah berarti secara sentencing nggak ada masalah. Masalahnya adalah di phrasing ya teman-teman. Kita cek yang alpha. Major itu sinonim dari kata big, teman-teman. Sama dia adalah kata sifat ya, bukan mayor yang memimpin. Misalnya mayor itu apa biasanya? Walaupun dia juga bisa, major itu juga bisa diartikan mayor jenderal itu loh, teman-teman. Majen itu ya misalkan. Mayornya itu major itu bisa. Nah, tuh cuman di sini kalau misalkan major itu dia adalah kata benda, harusnya noun adjunct itu nggak boleh jamak, teman-teman. Noun adjunct itu adalah kata benda yang fungsinya jadi kata sifat, ya. Nah, kata sifat itu tidak boleh dijamakkan, nggak boleh, nggak, memang bukan nggak boleh, memang nggak bisa, teman-teman. Misalkan kita bilang cantik, cantik itu nggak bisa kita bilang sebuah cantik, dua buah cantik, nggak bisa, karena sifat, nggak ada wujudnya, nggak bisa kita hitung. Seperti itu ya. Nah, sama kalau kata benda kita rubah jadi kata sifat atau istilahnya adalah noun adjunct ya, noun adjektif, materi kita hari ke-6, itu nggak boleh jamak. Seperti itu. Nah, berarti ini bukan noun adjunct. Dia adalah kata benda inti di subjek, teman-teman. Ini terbalik. Harusnya adalah major cities atau istilahnya misordering, kebalik. Oke. Jadi kalimat yang tepat harusnya adalah most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Kalau diartikan,
hampir seluruh kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu surat kabar harian atau koran harian seperti itu. That's alright. Kita coba lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut benar, 30 abad dimulai dari sekarang. Take your time. Oke, waktu sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Baik, ada yang menjawab spice, ada yang menjawab is, ada juga yang menjawab derived gitu ya. Baik, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, kalau teman-teman belum terbiasa dengan soal seperti ini, mari kita cek sentencingnya dulu. Di situ ada predikat is ya. Subjeknya adalah saffron. Kemudian tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat, juga tidak ada predikat lagi di kalimat, artinya kalimat sudah lengkap. There's no problem with sentencing, but it has something to do with with phrasing ya. Jadi masalahnya adalah dengan phrasing, maka kita cek satu persatu yang digaris bawahi. Di situ yang alpha, derived itu verb 3 ya. Dia adalah penjelas dari kata saffron, kata sifat gitu ya. Nah, kenapa bisa tahu verb 3? Karena derive verb satunya itu artinya adalah memperoleh atau mendapatkan. Sedangkan dia butuh objek ya, tapi nggak ada objeknya. Maka dia adalah pasif, itu artinya yang didapat. Seperti itu. Jadi yang alpha nggak ada masalah. There's no problem with derived ya. Kemudian yang bravo ada is. Is itu kata kerja untuk subjek tunggal ya. Nah, subjeknya memang tunggal teman-teman. Saffron itu tunggal. Oke, nggak ada masalah berarti untuk isnya di situ. Kemudian berikutnya ada kata one of the. The itu wajib ada di situ atau teman-temannya the lah ya. Karena one-nya di situ dikasih of teman-teman. Jadi one of the most harus ya. Apalagi ada most setelahnya. Itu udah gandengan, mereka satu paket gitu. Jadi the nggak ada masalah. Nah, di sini yang jadi masalah atau yang bermasalah adalah kata spice. Nah, teman-teman, salah satu dari, jadi kata kuncinya teman-teman itu adalah one of the. Itu satu kata ya, anggap dia satu kata teman-teman. Jangan dipisah-pisah, karena nanti teman-teman akan fokus ke one kalau dipisah-pisah. Nah, karena one, maka bendanya harus tunggal. Salah teman-teman. Kalau ada one of-nya, itu nanti jadi artinya salah satu dari. Nah, kalau salah satu dari, pasti bendanya jamak. Nggak mungkin saya bilang, salah satu dari kamu. Loh, kamu aja cuma satu, masa salah satu dari kamu? Kalau salah satu harusnya salah satu dari kalian. Nah, kalian kan banyak, teman-teman. Salah satu dari mereka, mereka juga banyak. Salah satu dari kita atau salah satu dari kami, nah kami banyak. Gak bisa kita bilang salah satu dari saya, kan gak bisa. Ya saya cuma satu, salah satu itu satu dari banyak gitu ya. Nah, berarti itu harusnya bukan spice, tapi harusnya spices. Ya, bedakan one dengan one of the ya, teman-teman. Tapi nanti kalau dia jadi subjek, yang dianggap itu yang one-nya. Jadi, one of the most expensive spices is saffron. Bukan are, teman-teman. Karena salah satu dari, berarti cuman satu ya, yang dimaksud seperti itu. Yaitu si saffron tadi. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, derive itu verb 2 atau verb 3 atau adverb. Nah, tadi sudah saya jawab, Mister. Atau mungkin saya lempar ke teman-teman dulu. Derive di situ verb keberapa, teman-teman? Mungkin tadi ada yang mendengarkan atau mungkin ada yang ya dia adalah verb 3 ya. Alasannya kenapa, Miss? Atau gini, saya tanya, verb satunya derive tadi artinya apa? Ada yang masih ingat derive tadi yang saya sampaikan itu artinya apa? Masih ingat nggak? Oh, oke. Iya derivatif mungkin ya. Kalau derivate ya derivate itu adalah kata kerja artinya menurun. Tapi kalau derive itu artinya em, mendapatkan atau memperoleh. Ya mendapat gitu ya. Nah mendapatkan atau memperoleh itu dia butuh objek nggak teman-teman? Bisa nggak saya bilang ke teman-teman, guys, saya kemarin memperoleh.
Butuh objek nggak itu? Butuh objek ya, teman-teman. Nah, karena butuh objek, maka setelahnya harus ada objeknya. Sekarang kita lihat, setelahnya di ref itu ada objeknya nggak? Di soal, teman-teman, setelahnya tidak ada ya, jelas ya. Setelahnya di ref kan itu nabrak sama preposisi from. Itu keterangan, bukan objek. Nah, kalau ada kata kerja, butuh objek kok nggak ada objeknya, maka itu dipasifkan. Betul. Itu verb 3, bukan verb 2. Karena bentuk pasif itu cuma dua. Kata kerja pasif itu cuma dua, teman-teman, bentuknya. Ya, kalau di dalam predikat bentuknya apa? Masih ingat? Ayo, teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Kalau di dalam predikat pasif itu bentuknya gimana, teman-teman? Kalau verb 3 aja nggak, ya to be verb 3. Jangan lupakan auxiliary-nya. Karena kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, baru kalau misalkan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu memang pasif tapi bukan predikat, teman-teman. Ya, jadi bentuk pasif itu cuma dua kok. Materi kita hari ketiga ya. Hanya be verb 3 kalau di predikat sama verb 3 yang berdiri sendiri, berarti dia bukan predikat. Nah, selain be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, semua kata kerja yang teman-teman temui di soal structure TOEFL itu adalah aktif. Seperti itu. Dapat ya? Jadi di ref di situ apakah dia verb 2 atau verb 3 atau adverb? Jawabannya dia adalah verb 3. Dan verb 3 di dalam kalimat fungsinya menjadi kata sifat. Jadi di ref di sini artinya adalah yang diperoleh dari. Nah, apa yang diperoleh dari? Yaitu saffronnya itu, teman-teman. Jadi ini adalah sifat yang menjelaskan kata benda saffron. Nah, ini nanti kita akan pelajari hari ke-10 ya. Next meeting berarti. Kita akan mempelajari di anak kalimat, lebih tepatnya di pemendekan anak kalimat atau reduction. Seperti itu. Gimana Mister dapat ya? Jadi ini adalah verb 3, bukan predikat. Nah, jawabannya ini tadi adalah yang spices ya. Harusnya spices, teman-teman. Karena one of the, salah satu dari, itu harus diikuti kata benda jamak. Dan ini kalau di soal structure TOEFL yang asli ITS, sering banget dipertanyakan masalah dengan penggunaan one of the, teman-teman. Seperti itu. Nah, yang saya sampaikan di awal tadi ya, memang kalau error analisis ini juga menuntut kemampuan vocab, teman-teman. Semakin banyak vocab, semakin banyak penggunaan vocabnya, semakin gampang teman-teman mengerjakan di error analisis. Nah, terus gimana kita bisa memperkaya vocab? Jangan hafalan, jangan mencari. Teman-teman latihan aja. Nanti pasti nemu sendiri kok. Vocab yang teman-teman nggak tahu penggunaannya dan itu nanti akan jadi penasaran. Kalau penasaran yang saya sampaikan tadi, tolong dicari tahu. Apa ya? Dipuaskan rasa penasarannya seperti itu. Oke, lanjut ya, teman-teman. Sorry, diartikan dulu. Ini kalau diartikan, saffron yang didapat dari stigma itu putik kalau nggak salah aja. Jadi putik dari bunga-bunga krokus adalah salah satu dari bumbu-bumbu termahal. Seperti itu. Kalau kepentok pakai K kuadrat, ya Mister. Boleh, ya that's right. Pakai kamus ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ya, teman-teman. Dicoba lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Oke, waktu habis. Baik, ada jawaban many, ada juga jawaban large. Kita cek ya, teman-teman. Nah, di soal ini itu ada strategi yang teman-teman akan hanya dapatkan bukan dari teori ya, tapi dari latihan. Jadi di soal ini tuh ada, kalau teman-teman menemukan ada dua kata yang nggak cocok atau yang nggak bisa ketemu gitu ya.
dan dua-duanya itu digarisbawahi, maka pasti salah satunya yang jadi jawaban. Artinya sisanya pasti bukan jawabannya. Seperti itu. Oke. Nah, yang saya maksud di sini ada kata yang tidak bisa gandeng. Itu adalah kata many sama kata wealth. Nah, kenapa saya bilang nggak bisa gandeng? Many, teman-teman, itu untuk menjelaskan jumlah benda yang bisa dihitung. Ya, jadi untuk banyak yang sedangkan benda yang dijelaskan di sini adalah kata wealth, artinya kekayaan yang mana dia tidak bisa dihitung. Oke. Nah, di sini kan antara dua ini yang salah, teman-teman. Bisa many-nya, bisa wealth-nya. Ya kan? Karena mereka nggak mungkin ketemu, nggak boleh. Kalau misalkan many-nya yang salah, many harus diganti jadi much. Karena kata benda nggak bisa dihitung, nggak bisa pakai many, pakainya adalah much. Tapi kalau yang salah wealth, wealth-nya harus dicarikan kata benda yang artinya sama, tapi yang bisa dijamakkan. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui yang salah yang mana? Si anak pertama atau anak kedua ini yang salah? Nah, maka kita lihat posisinya mereka berdua di mana. Nah, posisinya mereka berdua ini kebetulan adalah di subjek. Ya, teman-teman, kebetulan tempatnya di subjek. Nah, subjek itu selalu deal with, selalu agree with the predicate. Ya, maksudnya di situ contohnya predikatnya menggunakan is. Is itu dipakai hanya untuk subjek tunggal. Atau ketika subjeknya nggak bisa dihitung, itu subjeknya juga dianggap tunggal, teman-teman. Karena nggak bisa dijamakkan, ya dianggap tunggal seperti itu. Nah, berarti well sudah benar. Ya, karena wealth itu nggak bisa dihitung dan kata benda yang nggak bisa dihitung harus dianggap tunggal. Predikatnya kan pakai is. Nah, berarti dicocok. Yang nggak cocok adalah kata many harusnya diganti menjadi much seperti itu. Ya, diingat-ingat di sini kita dapat strategi. Kalau teman-teman menemukan ada dua kata yang penggunaannya itu nggak bisa ketemu dua-duanya dan dua-duanya digarisbawahi, fix pasti salah satu di antara kedua itu. Artinya sisanya udah pasti bukan jawabannya. Seperti itu. Ya. Sir, kalau misalkan diganti a lot of bisa nggak? Boleh. A lot of itu boleh dipakai untuk benda yang bisa dihitung ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Ya. Jadi di situ many kita ganti a lot nggak masalah. A lot of society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Banyak dari kekayaan masyarakat dikuasai atau dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar dan agensi-agensi pemerintahan. Seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Oke, waktu habis. Dan saya lihat ada jawaban abdominal ataupun arise. Ada dua jawaban, antara abdominal atau arise. Oke, sekarang kita coba buktikan arise dulu, teman-teman. Apakah di situ arise itu benar atau salah? Karena arise di situ bab 1 ya. Bab 1 itu sebagai predikat. Caranya gimana cara menentukan apakah kita butuh itu atau tidak? Kita analisa subjek predikatnya. Jumlahnya tepat nggak? Di situ ada predikat is. Subjeknya adalah one of the distinct characteristics ya. Kemudian ada conjunction from which. Subjeknya adalah the head sampai kata legs. Predikatnya adalah kata arise. Nah, jadi di sini kita memang butuh predikat, teman-teman. Jadi arise ini nggak masalah. Apalagi subjeknya banyak tuh. Kepala, pundak, lutut, dan kaki itu semuanya ya. Itu adalah subjeknya. Berarti banyak pakainya verb 1. Nah, artinya arise nggak ada masalah, teman-teman. Ya, that's right. Yang salah adalah kata abdominal. Ada yang tahu abdominal itu kelas katanya apa? Pokoknya kata yang umumnya akhirannya al-al itu, teman-teman. Ada yang tahu kelas katanya apa? Contohnya instrumental tadi. Instrumental tadi kan artinya penting, sama kayak important. Kemudian apa lagi ya? Potential. Tapi potensial bisa juga kata benda, teman-teman. Bukan keterangan, Miss. Sama kayak tadi ya, penting misalnya. Ya, dia adalah sifat.
atau adjective. That's right. Nah, apakah di situ kita butuh kata sifat? Kita cari petunjuk di soal. Nah, petunjuknya teman-teman adalah kata ini loh, teman-teman. And. And itu dipakai untuk menghubungkan bagian kalimat yang sama. Jadi yang dihubungkan harus sama. Kalau di sini kata benda, wings kan artinya sayap ya. Dia juga kata benda. Kepala kan juga kata benda, teman-teman. Nah, maka di sini harusnya juga kata benda, bukan kata sifat. Ya. Jadi harusnya bukan abdominal. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya perut, teman-teman. Kalau abdominal itu yang berhubungan, ya that's right, abdomen. Ya, teman-teman. Jadi harusnya bukan abdominal tapi abdomen. Itu artinya perut. Stomach gak apa-apa. Karena bedanya apa sih, Sir? Stomach sama abdomen. Stomach itu bahasa santai aja, teman-teman. Kalau kita misalkan ngomong sama ibu kita, aduh perutku sakit, pakainya stomach, jangan pakai abdomen ya. Nanti jadi kaku, canggung seperti itu. Ya, ada lagi kalau misalkan sama anak kecil, kita bilangnya bukan stomach, bukan abdomen. Kita bilangnya tummy, tulisannya TUMMY. Ya, that's right. Seperti yang Miss Nabila tulis. Ya, jadi tummy. Nah, untuk ngomong sesama umur, misalkan cewek sama cewek tuh biar kelihatan lebih unyu gitu ya, lebih lebih cute gitu. Itu pakainya belly. Seperti itu. Walaupun belly itu sebenarnya merujuk ke perut bagian luar, teman-teman. Maksudnya wujudnya aja, maksudnya yang dilihat aja. Sedangkan yang di dalam itu lebih ke abdomen, stomach atau tummy, seperti itu. Oke, dapat ya. Jadi hanya permainan vocab aja. Jadi di situ apakah boleh Sir kita ganti pakai stomach? Jawabannya nggak apa-apa. That's alright. Seperti itu. ABS merujuk ke apa ya, Mister? Abs itu lebih mungkin ke otot ya. Kalau saya nggak salah, teman-teman. Tapi bisa juga jadi dia your abs. Iya, mungkin lebih ke jadi kayak ada kesan ke bentuknya juga, bukan bagian perut. Nah, mungkin otot perut gitu ya. But I'm not sure. Karena itu masalah vocab juga. Tapi saya pernah dengar ketika ada masalah tentang gym-gym gitu ya. Kayaknya tentang olahraga-olahraga itu ada abs. Jadi kayaknya memang arahnya nanti ke otot. Otot perut seperti itu. Ya, yeah, that's right. Oke, jawabannya yang abdominal ya. Itu harusnya abdomen, teman-teman. Kata benda. Karena ada N yang menghubungkan bagian kalimat yang sama. Atau sebutannya parallel structure. Jadi nanti kalau diartikan, salah satu dari karakteristik karakteristik pembeda gitu ya. Dari seekor kupu-kupu adalah toraknya. Torak itu apa saya nggak tahu, teman-teman. Torak ini bagian tubuh dari kupu-kupu gitu ya. Jadi toraknya yang darinya atau yang dari torak tersebut, kepala, perut, sayap, dan kaki itu muncul atau tumbuh gitu ya maksudnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktu habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Ada yang menjawab protection, ada yang menjawab governmental. Oke, kita cek bersama. Intinya salah satu dari jawaban itu benar. Ya, antara protection atau governmental itu salah satunya benar, teman-teman. Oke, berarti yang saya sampaikan tadi ya, overseas sama N berarti itu udah pasti salah. Kalau teman-teman jawab itu berarti udah pasti salah. Oke. Nah, saya kasih petunjuk, teman-teman. Petunjuknya teman-teman adalah di kata of. Of itu dia adalah kata preposisi yang mana setelahnya harus ada objeknya. Mister, the United States itu bukannya objek ya? Nah, hati-hati teman-teman. Kalau setelahnya ada kata, maka eh, pastikan kata itu cocok gitu ya. Nah, governmental ini kata sifat. Harusnya tempatnya bukan di setelahnya kata benda, tapi di sebelumnya. Ya, jadi ya sudah, yang salah adalah kata governmental. Itu salah tempat, Sir. Bukan, teman-teman. Itu harusnya adalah, ada yang tahu itu harusnya diisi apa, teman-teman? Tadi sudah saya kasih bocoran ya. Preposisi harus diisi sama kata benda. Ya, itu harusnya adalah government, bukan governmental. Oke. Jadi kalimat yang tepat nanti kalau dibaca ya.
The Department of Homeland Security oversees the security and protection of the United States government. Kalau diartikan, the Department of Homeland Security mengawasi keamanan dan perlindungan dari pemerintah Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab it. Betul teman-teman. Tadi ada yang sudah membenarkan juga. Harusnya itu it's. Ya, yeah, that's right. Kenapa? Alasannya karena it itu kata ganti teman-teman. Kata ganti di dalam kalimat fungsinya sama dengan kata benda. Kalau nggak di subjek ya di objek. Nah, tapi kalau sudah ada kata ganti, jangan dimasukkan kata benda atau kebalikannya. Kalau ada kata benda, tidak boleh ada kata ganti di satu tempat itu. Nah, ini tempatnya setelah objeknya for. Itu ada objek it sama objek highly tensile strength. Nah, itu nggak bisa kita nggak pakai it, harusnya pakainya it's. Ya, ya that's right. Nanti kalau diartikan, Kevlar yang dikenal karena kekuatannya yang sangat tinggi atau sangat baik gitu ya, digunakan dalam apa ya, body armor itu pakaian pelindung tubuh gitu ya, dan alat-alat perlindungan yang lain, maksudnya seperti itu. Oke, nice, good job teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Di sini ada eh, masalah vocab. Ternyata ada jawaban is ya. Ya betul, jawabannya adalah is. Oke, good job teman-teman. Nah, alasannya kenapa? Karena subjeknya jamak, teman-teman. Lionfish itu tunggal dan jamaknya sama. Intinya kata yang akhirannya ada fish-fishnya, teman-teman. Ya, itu jamak dan tunggalnya sama-sama pakai fish. Tidak perlu ditambahkan es. Oke. Nah, di sini apakah dia tunggal atau jamak? Kita taunya dari mana? Teman-teman cari di dalam kalimat kata gantinya. Nah, di dalam kalimat itu ada kata gantinya, petunjuknya yaitu kata there. There itu kan artinya warna-warnanya mereka gitu ya. Nah, mereka itu berarti kan kembalinya ke lionfish. Berarti lionfish banyak, bukan cuma satu. Ya, berarti di situ harusnya bukan pakainya is, tapi pakainya harusnya adalah are. Ya, teman-teman, karena subjeknya plural atau jamak. Seperti itu. Oke, jadi yang saya maksud tadi, ini masalahnya adalah di vocab. Kata benda itu kadang kalau dijamakkan bentuknya sama. Contohnya sama kayak rusa, deer. Deer itu kalau jamak, itu sama teman-teman. Deer juga. Sama kayak ikan, fish. Itu fish. Ada juga yang jamak sama tunggalnya itu berubah. Ya, contohnya adalah orang. Orang itu person. Jamaknya menjadi people. Seperti. Jadi ada yang cukup tambahkan SIS, ada yang tidak berubah sama sekali, ada juga yang berubah total. Seperti itu. Itu untuk menjamakkan kata benda. Nah, kebetulan lionfish itu adalah kata benda yang kalau dijamakkan tidak berubah. Jadi tunggal sama jamak itu sama. Seperti itu. Bentuknya maksudnya ya. Tapi pemakaiannya beda of course. Di situ petunjuknya teman-teman adalah deer. Nanti kalau diartikan lionfish gitu ya. Gak enak kalau disebut ikan singa gitu ya. Jadi lionfish itu yang ikan yang beracun, itu salah satu ikan paling beracun di laut ya teman-teman. Jadi lionfish dikenal karena warnanya yang berwarna-warni atau coraknya yang berwarna-warni dan tulang belakangnya yang beracun, merupakan R harusnya di sini ya,
Spesies yang invasif. Invasif itu mereka berkembang biaknya cepat banget. Akhirnya dia mengambil tempatnya atau habitatnya spesies lain, teman-teman. Itu disebut invasif. Kemudian di bagian dari Samudra Atlantik atau di beberapa tempat di Samudra Atlantik seperti itu. Ya, jawabannya yang is ya, itu harusnya R. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oh, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi sedikit tentang error analysis ya. Saya ulangi lagi, memang penting banget untuk teman-teman latihan. Semakin sering latihan, pasti teman-teman nanti akan hafal medan. Seperti itu. Nah, gimana nih? Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang pengen teman-teman tanyain dulu mengenai materi kita hari ini. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya, dan sudah saya absen juga. Baik, kalau gitu, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.